Yo, balik lagi sama gue di channel Brian Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin-nya. Dan sebelum dimulai, selamat berhari Minggu ya teman. Hari ini udah hari Minggu aja, cepet banget ya, nggak terasa. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan untuk update video Bitcoin terakhir kali gitu kan, sekitar 22 jaman yang lalu. Jadi memang kadang-kadang kan saya bilang gitu ya, jangan FOMO gitu ya, dan lain sebagainya, tunggu koreksi. Itu untuk orang ya yang mungkin kemarin-kemarin itu waktu di 18.000, 19.000 itu nggak beli, dan harganya udah keburu naik gitu kan, nungguin FOMC segala macam, harganya udah keburu naik. Gimana nih buat entry-nya? Ya nunggu untuk harga yang lebih murah lagi, karena memang kita bisa lihat dari pergerakan kemarin pun ya, untuk si Bitcoin ini belum adanya koreksi yang lumayan signifikan gitu. Dia malah sideways lanjut naik gitu. Jadi memang impulsif banget pergerakannya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau lebih sabar ya, bisa lebih wait and see dulu. Kalau misalkan nggak sabar mau beli gitu ya, duitnya banyak, siap DCA dan lain sebagainya, ya itu is up to you teman-teman ya, balik lagi ke keputusan masing-masing. Memang saya pribadi nggak memaksakan untuk masuk, nanti akan saya sampaikan di video kali ini kenapa gitu, terutama tadi malam gitu ya, waktu harganya kenapa saya nggak putuskan untuk masuk atau paksain gitu entry, takut ketinggalan dan lain sebagainya. Oke, jadi lanjut aja. Ini untuk si USDT dominance dulu secara time frame 4 jamnya ya. Jadi memang sebelumnya ini dia kan ngetes ya, beberapa kali sempat bikin tail candle atau jarum ke bawah. Di sini kita bisa lihat pada USDT dominance ya, time frame 4 jamnya. Dia breakdown dari si box kuning ini yang sebelumnya kita bisa lihat menjadi area resisten yang cukup ya pada pergerakan sebelumnya. Jadi kalau misalkan area ini malah dibablas ya, next target kan di box warna hijau. Karena kita bisa lihat dari pergerakan sebelumnya yang sudah saya bahas pun, ini menjadi support yang kuat. Itu di sekitaran 5,53 sampai 5,67%. Jadi memang kemarin ketika dia breakdown, pasti kan banyak yang ngira wah ini bakalan bisa lanjut lebih dalam lagi ke next target support. Cuman yang menarik di sini kita bisa lihat ya, dia dibikin seperti fake out. Kita bisa lihat ya, dia dibikin seperti seolah-olah mau turun lebih dalam lagi, at the same time dia malah rebound sih. Ya, makanya kita bisa lihat juga keterbalikannya si Bitcoin yang ngepump kenceng, nggak lama malah drop. Dan sekarang ini dia masih hold ya, berusaha mempertahankan posisinya di box warna kuning ini di kisaran 6,08 sampai 6,13%. Jadi kalau misalkan let's say dari area sini aja, ketika dia drop ya atau non, ini dia lagi ngetes ya di retracement 0,3-nya. Ini saya ambil swing high-nya itu dari nih di sini. Ya, ketika dia pullback terakhir kali kemudian melanjutkan penurunannya. Jadi tentunya tetap aja bisa diperhatikan kisaran area ini 6,16, 6,22 dan di 6,28%-nya untuk target kenaikan terdekat pada si USDT dominance. Dan di retracement 0,6 pun kita bisa lihat dah atau perhatikan, di sini akan saya tandain dengan box warna merah. Sebelumnya di area situ menjadi area support dan di flip menjadi resisten, plus di situ ada EMA 34 atau garis warna biru ini. Jadi let's say kalau misalkan untuk jangka pendeknya ya, si USDT dominance ini masih melanjutkan penguatannya, ini adanya kemungkinan untuk terreject di area sini. Jadi tentunya perlu sekali diperhatikan ya untuk kisaran 6,28, 6,3%-an, kisaran area situ untuk target terdekat. Tapi kalau misalkan dari area sini pun dia ngetes di sini sideways, kemudian dia melanjutkan penurunan dan juga jebol ya, untuk swing low terakhirnya dia ini dibablas, dia diambrolin, di endlosorin gitu ya, next target di box warna hijau yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Jadi bisa diperhatikan dulu untuk beberapa area target dan krusial untuk si USDT dominance jangka pendek. Ini untuk si Bitcoin secara daily time frame ya. Di sini memang kita bisa lihat di area yang sudah saya tandain di box warna hijau ini ya. Kita bisa lihat sebelumnya dia udah ngebreak ya, lewatin dari EMA 55 atau garis warna merah ini. Cuman dia nggak mampu close candle di atasnya. Nah, kemudian next lagi dia udah mampu break, bener-bener break dan close di atas EMA 55 atau garis warna merah ini. Dan ya kita tetap perhatikan juga di box warna hijau ini, dia nggak bener-bener mampu break. Ya, dia cuman bikin tail candle ini secara daily, walaupun dia sempat nge-spike sampai semalam itu 24.676 dolar, kemudian lanjut langsung didorong mundur lagi, dan ya dia masih bertahan di atas ya, dan closing di atas EMA 55 secara time frame satu hari ya, di garis warna merah ini. Jadi memang di sini kita bisa lihat adanya indikasi untuk si Bitcoin ya, percobaan untuk dia bisa break area sini untuk bisa melanjutkan penguatannya ke next target kisaran 25.000 dolar. Cuman di sini udah ditungguin nih ya, sama mungkin bisa dibilang whales juga ya, kemudian ataupun orang benar-benar punya uang yang lumayan banyak lah, buang barang di sini ditungguin gitu. Setiap kali dia nyentuh di kisaran box area warna hijau ini atau lebih tinggi lagi sedikit, udah siap-siap ditungguin, dibuang barang.
Oke, dia dikasih harga lebih bagus lagi buat buang barang, buang lagi barang gitu ya. Dan ya kalau misalkan kita lihat pun nanti secara time frame hourly akan bisa terlihat lebih jelas kenapa gitu ya. Jadi memang palingan untuk secara jangka pendeknya, saya kemarin juga sudah saya sampaikan ya, secara daily-nya dia close candle seperti ini. Ya, jadi memang ini ada indikasinya untuk ya bisa dibilang kita akan memasuki fase koreksi dulu atau malah pembalikan arah setelah uptrend yang lumayan singkat ini gitu ya. Karena kita bisa lihat juga kemarin juga sudah saya sampaikan, ini pertanda candle yang biasanya ketika berada di pucuk sebuah kenaikan itu biasanya merupakan sebuah tanda dia bisa berbalik arah atau memasuki fase koreksinya terlebih dahulu. Ya, bisa langsung bisa enggak. Balik lagi ya, bisa langsung bisa enggak. Kalau enggak secara langsung gimana? Ya dia bisa bertahap. Bertahap ya kurang lebih nanti ya, kurang lebih dia bisa naik dulu, nanti turun, naik lagi, turun. Nah, ini yang dinamakan secara bertahap atau secara korektif. Tapi kalau misalkan dia secara langsung ya dia bisa enggak lama langsung drop gitu. Baret candle besar gitu, itu secara langsung. Ya, jadi memang palingan untuk secara jangka pendeknya diperhatikan dulu secara daily nih ya, di kisaran 23.500-an dolar. Itu ada MA55. Kalau dia drop dari situ kita bisa pergunakan untuk trendline resisten sebelumnya. Ini di sekitar 22.900-an dolar ya, garis warna kuning ini. Plus di area bawahnya itu di kisaran 22.400-an dolar. Jadi di range kisaran 22.400 sampai di kisaran 23.500-an dolar itu ada beberapa area support yang cukup penting. Ya, semoga untuk si Bitcoin bisa maintain atau setidaknya bisa bertahan di kisaran area range tersebut untuk bisa melanjutkan penguatannya. Ya, jadi balik lagi kalau misalkan next target itu di sekitaran 25 ribuan dolar, dan area ini pun ya di kisaran sini nih itu udah dekat juga dengan week sebelumnya di sini ya, week pada Bitcoin tanggal 12 Mei 2022. Nah, jadi di kisaran sini adanya confluence of resistance. Nah, ya, jadi ini adanya confluence of resistance. Sebelumnya nih seperti sentuh ya, kemudian dengan bantuan kakek Fibo pun ya di sini adanya confluence of resistance di sekitar range 25 ribuan dolar. Ya, jadi tentunya bisa diperhatikan untuk beberapa area support ketika memang dia memasuki fase korektifnya dulu, atau memang dia dikasih naik lagi ya, ini menjadi area yang benar-benar diperhatikan dan bisa menjadi juga opportunity untuk short kalau memang untuk jangka pendeknya dia malah dikasih nendang lagi gitu, dipaksa naik lagi untuk ngeris next target kisaran 25 ribuan dolar. Next, ini untuk secara time frame 4 jam ya. Jadi memang tadi di awal video juga sudah saya sampaikan kenapa waktu harganya nge-spek malam ya. Ya memang dia break dari kisaran 24.200 dolar. Tapi bukan berarti membuat saya pribadi FOMO, enggak. Ya, kita bisa pertimbangkan dulu. Ini volumenya, ini udah kelihatan adanya divergent teman-teman. Ya di bagian bawah sini ya. Ini mungkin akan saya gedein dulu. Nah di sini, ya ini lebih kelihatan jelas ya. Volumenya kita bisa lihat di sini adanya penurunan volume. Volumenya itu makin kecil, makin kecil, makin kecil. Ya ketika memang ini dia mengalami kenaikan yang signifikan ya, karena kenaikan suku bunga yang 0,75% dan lain sebagainya ya. Kemudian dia sideways sebentar ya. Waktu GDP, walaupun data GDP-nya jelek, masih nge-spike lagi Bitcoinnya, lanjut naik lagi. Ya bahkan sampai 24.400-an sekian dolar gitu ya. Kemudian dia sideways dulu ya. Dikasih nendang lagi ke atas sampai 24.600-an dolar, hampir 24.700 dolar. Cuman yang saya perhatikan di situ adalah volumenya. Jadi kita bisa lihat di sini adanya divergent. Untuk price actionnya di sini ya bagian atas ini. Price actionnya ini makin naik ya, harganya itu makin naik, tapi volumenya itu makin turun. Ya, jadi di situ saya pribadi nih, kalau saya pribadi lihat adanya indikasi bull trap atau adanya indikasi false break ya pada pergerakan atau kenaikan sesaat pada Bitcoin yang terjadi tadi malam. Ya let's say itu bukan berarti, tapi disclaimer itu bukan artinya mutlak. Kayak gitu pasti langsung drop dalam, enggak. Bisa aja dia masih dikasih nendang lagi ya, dipaksa naik lagi. Nah, di situ adanya opportunity yang mungkin dapat harga yang lebih bagus, kita bisa melakukan short di harga yang lebih better. Kayak kisaran tadi sekitar 25.000 dolar. Tapi kalau misalkan dari sini pun ya dia naiknya cuman secara korektif pemantulannya. Oke, ini udah clear dulu ya untuk secara divergent terhadap volumenya. Jadi perbedaan ini aja yang ngebuat saya pribadi nggak bikin FOMO gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan dari sini kenaikannya yang nggak secara impulsif ataupun kenaikannya itu candlenya nggak besar-besar hijaunya, candlenya itu cenderung secara korektif atau naiknya itu pelan-pelan ya. Mungkin naiknya kalau pelan-pelan seperti ini adanya indikasi kalau memang bayarnya itu belum siap untuk ngasih si Bitcoin itu harga yang lebih tinggi lagi. Dan di sini adanya kemungkinan kalau misalkan kenaikannya secara bertahap seperti ini, adanya kemungkinan
untuk si Bitcoin bisa terdekline kembali, melanjutkan penurunannya kembali. Ya, jadi palingan diperhatikan terlebih dahulu sewaktu memang dia mengalami kenaikan secara korektif atau impulsif. Dan dia udah deket sekali dengan next resistance di sekitaran $25.000. Jadi bisa aja dipancing buat orang-orang FOMO. Oh, dinaikin dulu, di spike nah harganya. Wah, orang-orang lihat, aduh, gua kok belum beli, harganya makin naik, udah deket 25.000 nih. Ya udah gue beli deh, kayaknya bisa 30.000 nih. Wah, kayaknya bisa 40.000. Nah, disitulah para whales ataupun orang-orang ataupun ya big fan yang udah serok-serok area bawah, ya udah buang barang. Oke, harga Bitcoin dikasih naik, pada FOMO ya udah nih. Kalian yang FOMO bisa beli barang saya gantian, saya yang jual. Kurang lebih seperti itulah gambaran simpelnya gitu teman-teman ya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu. Kalau misalkan dia naikkan secara korektif itu bisa dimanfaatkan, tapi kalau misalkan secara impulsif kita bisa perhatikan the next target resistance itu di sekitaran $25.000 gitu ya. Itu pandangan saya pribadi, balik lagi ke keputusan teman masing-masing ya. Kalian mau melakukan apa atas transaksi kalian masing-masing sesuai dengan trade plan kalian. Balik lagi, ini hanyalah sebuah pandangan saya pribadi yang saya bisa sharingkan ke teman-teman sekalian untuk bisa menjadi bahan pertimbangan saja. Oke guys ya. Oke, jadi palingan untuk jangka lebih pendeknya ataupun lebih dekatnya ya kita bisa perhatikan untuk secara time frame 1 jam. Nah, ini secara time frame 1 jam yang kita bisa perhatikan. Palingan saya bisa tandain dulu untuk area di kisaran area sini. Ya, ini di box warna ungu ya. Ini di sekitaran 23.400-an sampai 23.600-an dolar. Palingan area ini dulu yang kita perhatikan ya. Kita bisa lihat ini sebelumnya memang menjadi support atau tahanan, ini menjadi resisten, kita bisa lihat nih resisten. Kemudian beberapa kali nih hold di atas area sini ya, mantul ya. Jadi kalau misalkan let's say area ini jebol gitu ya, area ini jebol nggak mampu dipertahankan sama si Bitcoin, the next target area itu di sekitar area lebih bawahnya akan saya tandain dengan box warna hijau ya. Kalau misalkan saya extend ke samping ya, sebelumnya ini menjadi area resisten and then support. Ya, ini di sekitar area 22.500-an sampai 22.800-an dolar lah ya, 22.800-an dolar. Jadi palingan itu the next target support. Kalau misalkan dari area sini pun dia nggak mampu nendang lagi gitu ya, nggak naik lagi, dari sini naik dikit aja, kemudian kena reject lagi. Nah, ini menjadi next target support. Istilahnya probabilitasnya lumayan besar lah untuk di visit atau digapai sama Bitcoin secara time frame 1 jamnya. Dan kalau misalkan dari area ini pun dia di breakdown lagi, kisaran berapa lagi bro yang bisa diperhatikan di kisaran area sini ya, yang bisa diperhatikan untuk the next target si Bitcoin ini akan saya tandain dengan box warna merah. Ini di sekitar range area 21.700 sampai 22.000 dolar. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk support terdekatnya di box warna ungu ya. Dengan kalau misalkan area situ jeblos atau loser lagi, kita bisa perhatikan beberapa area target support bawahnya ini. Dan gak lupa palingan tambahan dari saya ya, kalau misalkan kita menggunakan bantuan kakek Fibo dong, ya udah kita ataupun saya pribadi biasanya kan pakai Fibo juga ya. Ini dari swing low-nya dia ke swing high terakhir dia waktu dia ngepam gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini adanya retracement 0,3, 0,5 dan 0,6. Itu di sekitaran 3.190 ya, kemudian di 22.700 dan di sekitaran 22.250 dolar. Dan di Fibo atau retracement 0,5 pun ini precisely ya di tengah-tengah box warna hijau yang tadi sudah saya mention ataupun info ke teman-teman sekalian. Jadi memang ini adalah area golden ratio, area juga tahanan yang cukup penting untuk si Bitcoin. Nanti kita bisa lihat dulu ketika memang kalau misalkan dia let's say dia koreksi dulu, visit ke area ini, kita lihat dulu reaksinya. Apakah dari area sini benar-benar ada reaksi dari si buyer, atau memang dia dibikin sedikit fake out, ngetes sampai kisaran Fibo ataupun retracement 0,6-nya sebelum bisa melanjutkan penguatannya kembali. Tentunya disclaimer, tetap aja teman-teman ya, ketika memang dia visit di antara beberapa area support ini, kita harus perhatikan reaksi dari market ataupun buyer seperti apa. Apakah bayarnya itu signifikan, atau malah memang ketika dia testing ke area situ bayarnya belum ada masuk gitu, berarti area itu belum menjadi area yang istilahnya menarik untuk di buyback lagi untuk si Bitcoin bisa melanjutkan penguatannya. Ya, jadi memang tentunya harus lebih berhati-hati lagi. Cuman balik lagi nih teman-teman ya, disclaimer, saya bilang hati-hati itu biar kalian bisa analisa lebih dalam lagi sebelum make decision. Bukan artinya saya bilang hati-hati itu menghadang ataupun menghambat kalian untuk melakukan transaksi ya. Jadi kalau misalkan kalian memang sudah yakin, oh ini gue yakin penempatannya ya dengan segala resiko dan sebagainya udah siap ya, masih ada dana cadangan ya, go ahead
Ya balik lagi dengan trade plan kalian masing-masing. Saya cuman bisa menginfokan, memberikan pandangan saya, balik lagi keputusan di tangan kalian masing-masing. Itu aja, semoga bisa membantu dan bermanfaat, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.